Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Ilmu usul fikih kitab As-Sulam pasal kedua halaman 7. Al-faslu tawi iki ku fasal atsani kang nomor 2 fil ahkami tentang beberapa hukum, wa fihi dan dalam pasal kedua, dan iku di dalam pasal kedua mabahitsu utawi pira-pira pembahasan. Dalam pasal kedua ini ada beberapa pembahasan. Al-mabhasul awwalu utawi iki iku pembahasan kang awal. Fil hukmi menerangkan tentang hukum. Jadi di sini nanti ada beberapa pembahasan. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pembahasan. Pembahasan pertama menerangkan tentang hukum. Pembahasan yang kedua menerangkan tentang hakim, orang yang memberi hukum. Pembahasan yang ketiga adalah orang yang menerima hukum dan sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Pembahasan yang keempat adalah sesuatu yang dihukumi. Kebalik. Yang pertama pembahasan tentang hukum, yang kedua tentang pembahasan pemberi hukum, yang ketiga pembahasan tentang perbuatan yang dihukumi, yang keempat pembahasan tentang pelaku sesuatu yang mendapatkan hukum. Al-hukmu tawi hukum lughatan kelawan bahasa iku itsbatu syai'in, menetapkan sesuatu ala syai'in, atas sesuatu. Hukum itu adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu. Wa syar'an lan kelawan syara' iku khitabullahi. Hukum itu apa? Hukum itu adalah khitabnya Allah Ta'ala yang maha luhur, al-muta'alliku yang berhubungan, bi af'alil mukallafina dengan perbuatannya orang-orang mukallaf, bil iqtidai baik itu berupa keputusan, awit takhyiri atau pemberian pilihan, awil wad'i ataupun ketentuan ataupun penentuan. Wa huwa adapun hukum khitab iku qismani ada 2, taklifiyatun yang pertama taklifiyah, wa wad'iyatun yang kedua wad'iyah. Al-ahkamu tawi pira-pira hukum at-taklifiyatu yang berupa taklifiyah iku khamsatun adalah 5. Al-awwalu tawi kang awal iku ijabun wajib, wa huwa utawi ijab wajib iku khitabullahi ta'ala alladhi yaqtadi al-fi'la iqtidaan jaziman. Wa huwa utawi wajib iku khitabullahi ta'ala adalah khitabnya Allah. Khitab itu apa? Khitab itu adalah percakapan, ataupun bisa dikatakan sebagai perintah atau aturan. Aturannya Allah yang harus diperbuat dengan keputusan yang mantap, nggak bisa diganggu gugat. Wajib itu apa? Wajib itu adalah sebuah perintah atau sebuah aturan yang mana untuk mentaatinya itu tidak ada tawar-menawar. An-nadbu itu sunnah ataupun anjuran. Wahwa adapun nadab iku khitabullahi ta'ala, khitabnya Allah Ta'ala, alladzi yaqtadil fi'la yang menuntut untuk diperbuat, alladzi kang perkara yaqtadi kang menuntut apa alladzi al fi'la ing perbuatan iqtidaan kelawan tuntutan ghaira jazimin yang tidak mantap. At-tahrimu utawi tahrim larangan, wa huwa utawi tahrim iku khitabullahi ta'ala khitabnya Allah, alladzi yaqtadi tarka yang menuntut untuk ditinggalkan, iqtidaan dengan tuntutan jaziman yang mantap. Al-karahatu makruh, tidak disukai, atau makruh itu bisa dikatakan dibenci. Wahia
utawi karohah iku khitabullah ta'ala, khitabnya Allah ta'ala, alladzi yaqtadi tarka, yang menuntut untuk ditinggalkan, iqtidaan ghaira jazimin, tuntutan yang tidak mantap. Al ibahatu utawi ibahah, pembolehan. Wahya utawi ibahah iku khitabullah ta'ala, firmannya Allah ta'ala, alladzi, yang firman iku yukhayyiru, memberikan pilihan, apa alladzi bainal fi'li wat tarki, antara melakukan ataupun meninggalkan. Wajib itu apa? Wajib itu adalah perintah, pelaksanaan yang harus. Sunnah itu apa? Pelaksanaan yang dianjurkan. Haram itu apa? Larangan yang harus ditinggalkan. Makruh itu apa? Larang, anjuran untuk meninggalkan. Boleh itu apa? Boleh itu adalah pilihan antara melaksanakan ataupun meninggalkan. Watasmiyatul khamsati, adapun penamaan 5 hukum ini, taklifiyatun, sebagai hukum taklifi, iku taglibun, adalah meratakan. Idla taklifa fil ibahati, karena dalam ibahah itu nggak ada beban. Bal wala fin nadmi wal karohati, bahkan tidak ada taklif dalam sunnah dan makruh. Saya ulangi, aslinya beban itu kan perintah atau larangan, sehingga pilihan dalam segi bahasa itu tidak bisa dikatakan sebagai beban. Namanya pilihan. Kamu harus makan, berarti kan dia dibebani untuk melaksanakan perintah. Kamu tidak boleh minum, berarti dia dibebani untuk meninggalkan. Tapi kalau orang dikasih pilihan, kamu boleh makan, mau makan silahkan, ataupun tidak makan juga silahkan, maka tidak ada beban. Tapi kalau dalam kitab ini bukan hanya ibahah, bukan hanya mubah, bahkan sampai nadab dan karohah pun tidak dikatakan sebagai taklifiyah. Wallahu alam. Wal ahkamul wad'iyatu, utawi pira-pira hukum wad'iyah iku salah satun 3. As-sababu, yang pertama, al-awwal utawi kang awal iku as-sababu, sebab. Wa huwa ma yalzamu min wujudihi wujudul hukmi. Alhamdulillah. Wa huwa utawi sebab iku ma perkara yalzamu, kang wajib, min wujudihi, sebab wujudnya ma, apa wujudul hukmi, wujudnya hukum. Wa min adamihi, dan dari tidak adanya ma, apa adamul hukmi, tidak adanya hukum. Bayanuhu, keterangannya sebab, annallah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, iku ja'ala, menjadikan sinten Allah, fizani, untuk orang yang berzina, masalan, ing perumpamaan, hukmaini, kelawan 2 hukuman, ahaduhuma, utawi salah satu di antara 2 hukum tersebut, iku taklifiyatun, taklifiyah, wa huwa wujubul haddi, adapun hukum taklifi yang harus diberikan kepada pezina adalah wujubul haddi, wajibnya had. Had itu pidana, alaihi, untuk pezina tersebut. Wathani, yang kedua, wada'iyun, adalah wada'i, wa huwa ja'luz zina sababan liwujudil haddi, wa huwa, adapun hukum wada'i dalam kasus perzinaan, iku ja'lul zina, menjadikan zina, sababan, ing jadi sebab, liwujudil haddi, akan wujudnya had. Contohnya seperti ini. Jadi dalam realita berjalannya alam semesta, itu pengaturan Allah Subhanahu wa taala, peraturan Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi 2. Ada yang taklifi, ada yang wada'i. Kalau taklifi itu terbagi menjadi 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Berarti itu kaitannya dengan sebuah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai beban.
Kemudian yang kedua wad'i. Wad'i itu ya lingkaran sebab dan akibat. Yang pertama sebab. Sebab itu apa? Sebab itu adalah suatu perkara yang sebab adanya sebab, hukum menjadi muncul. Dan kalau sebab tidak terjadi, maka tidak ada hukum. Contoh, kenapa lantai harus dilap? Karena tadi kejatuhan minuman. Kalau seandainya minumannya nggak jatuh, maka tidak ada kewajiban untuk ngelap, untuk membersihkan. Kalau di sini yang dibuat contoh adalah zina. Kalau seandainya ada orang zina, maka dia harus dihad. Ada orang ketahuan zina, kemudian sudah sesuai syarat-syaratnya untuk diadakan pidana sesuai dengan ketentuannya, maka dia harus dipidana. Maka di sini ada dua hukum, hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifinya adalah ketika seseorang ketahuan berzina dan sudah memenuhi syarat untuk dipidana, maka harus dipidana. Yang kedua adalah hukum alamnya. Sebab dia zina, maka dia jadi dipidana. Wallahu alam. Asyartu yang kedua adalah syarat. Wahwa adapun syarat ikuma perkara yalzamu yang tetap min adamihi, karena tidak adanya syarat, ada apa adamul hukmi, tidak adanya hukum. Wala yalzamu dan tidak tetap min wujudihi sebab adanya syarat apa wujudul hukmi, adanya hukum. Bayanuhu adapun keterangannya andal haula bahwasanya haul 1 tahun iku syartun adalah syarat fi wujubiz zakati dalam wujudnya zakat. Fa'adamuhu maka adapun tidak adanya haul iku yaltazimu menetapkan ada mawujubiha tidak adanya kewajiban zakat. Wala yalzamu dan tidak tetap min wujudil hauli sebab wujudnya haul apa wujubuz zakati wajibnya zakat. Litawaqqufiha karena tertahannya zakat ala nisabi atas nisab. Wa andal wudu'a dan sesungguhnya wudu iku syartun syarat li sihhatis sholati bagi sahnya sholat. Fa'adamuhu maka tidak adanya wudu iku yaltazimu menetapkan ada masihatiha ketidaksahannya sholat. Wala yalzamu dan tidak menetapkan min wujudihi sebab adanya wudu sihhatas sholati akan sahnya sholat. Litawaqqufiha karena tertahannya sholat ala syurutin ukhra atas syarat-syarat yang lain. Wallahu alam. Persiapan sholat keterangannya nanti di video berikutnya.